seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada kan tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada kan tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang hebat, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk
memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang hebat, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gembus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Gembus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Petik gembus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, glory bagi Sang Raja, glory bagi Sang Raja. Jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi
mencekam jiwaku. Engkau bernyanyi untukku kala rindu menderu-deru. Engkau datang kepadaku, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta. Jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku kala rindu menderu-deru. Engkau datang kepadaku, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta, 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 Engkau sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita baru saja mendengar puji-pujian penyembahan bagi Tuhan. Hendaklah kita semua tidak hanya menyembah dengan suara kita, tapi dalam seluruh hidup kita. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mohon berkat-Mu turun, berkati setiap kami, berkati pikiran kami, perasaan kami, dan seluruh hidup kami. Biarlah setiap kami belajar terus dari hari ke hari, mempersembahkan semuanya bagi Tuhan, sampai kami menutup mata. Berkati program ini agar menjadi berkat bagi semua orang yang mencari-Mu Tuhan, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mau selamat. Semua orang mau selamat.
Semua orang mau masuk surga, tetapi tidak semua orang ternyata memang benar-benar mau masuk surga. Hanya di mulut. Sama dengan ketika orang mau, kalau ditanya mau sehat atau sakit, jawabannya selalu sehat. Tetapi faktanya tidak demikian. Banyak orang makan sembarangan. Seolah-olah ia pingin sakit. Seolah-olah ia kepingin celaka. Tidak memperhatikan apa yang dimakannya. Dinasihati, tetap saja selalu alasannya banyak. Manusia itu paling pintar kalau cari alasan. Sekali ini saja makannya. Hari ini sekali, besok sekali lagi, lusa sekali lagi. Itu namanya bukan sekali-sekali Bapak Ibu, itu namanya teratur sehari sekali. Ya, ini sebenarnya mencelakakan. Kalau seseorang mau sehat, ia harus bergerak. Hidup menurut kaidah kesehatan. Karena seluruh kaidah itu berlaku baik orang percaya maupun tidak percaya. Tuhan menciptakan tatanan untuk semua orang. Jangan pernah berpikir kalau orang percaya dapat dispensasi. Dapat hak istimewa, boleh hidup sembarangan tapi dilindungi Tuhan. Ini terbalik loh. Justru kalau kita percaya, kita harus jadi teladan. Tidak boleh hidup sembarangan, malah jadi sandungan nanti. Ya, mau selamat juga demikian. Aku mau Tuhan. Lah kalau mau, kejar itu. Cari caranya bagaimana. Apa benar kita tidur, makan, tidur, bisa selamat? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Baca Alkitab. Cari apa yang harus kulakukan Tuhan untuk menyambut anugerah-Mu. Banyak orang hidup di dunia ini gak berkualitas hidupnya. Bukan soal kaya miskin ya, bukan. Soal apakah hidup bersama Tuhan atau tidak. Ketika seseorang hidup tidak bersama Tuhan, sekaya apapun dia, nothing. Itu sia-sia. Makanya kalau ada istilah kafir, kafir itu artinya sia-sia. Kafir itu artinya useless, tidak berguna. Mengapa? Karena tidak bertuhan. Demikian juga orang yang merasa bertuhan. Jangan-jangan kafir. Perasaannya saja yang bertuhan. Tuhannya siapa? Jangan-jangan bukan Tuhan itu. Atau orang yang sudah mengenal Tuhan secara teori, tapi prakteknya tidak dilakukan. Mau ke surga tapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Itu namanya mencelakakan diri. Mau baca Alkitab tapi pilih-pilih ayat. Yang ayat tidak suka, tidak dibaca. Yang suka dibaca, dirangkai-rangkai. Buat pengertian sendiri yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Bagaimana hal begini bisa menyelamatkan banyak orang? Malah menyesatkan pikiran orang. Kalau mau selamat, bagaimana ya Tuhan sebenarnya? Apakah benar kalau Tuhan mati di kayu salib lalu aku tidak usah belajar, tidak usah berbuat baik, tidak usah ke gereja, asal aku mengaku percaya dengan mulut lalu aku selamat? Apakah begitu? Sumbernya cuma satu, Alkitab. Kalau seseorang pakai pikirannya sendiri, jawabannya bisa macam-macam. Aku harus baik mengumpulkan pahala. Nah itu pikiran sendiri itu. Kita harus tanya Tuhan. Sebenarnya bagaimana Tuhan? Untuk itulah Alkitab diadakan. Supaya kita bisa tanya ke Alkitab juga. Selain tentu saja bergaul dengan Tuhan. Alkitab punya lebih dari satu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada di handphone, ada di iPad, ada di komputer, tapi tidak pernah dibaca.
Di rumah bukunya banyak, berak-rak, tapi tidak pernah dibaca. Di rumah ada vitamin, ada macam-macam, tapi tidak pernah dimakan. Ini kebiasaan banyak orang itu seperti itu. Hanya membayangkan ia mau hidup benar, tapi tidak dilakukannya. Ya, bagaimana sebenarnya proses keselamatan itu? Semua orang kan ingin selamat, bukan? Kita baca dulu Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kalau seseorang mempunyai pengertian yang salah, ia akan menggerakkan hidupnya sesuai pengertiannya yang salah itu. Kalau seseorang mempunyai pengertian yang salah tentang Allah, maka ia binasa. Alkitab yang berkata. Sebab ia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan karena salah mengerti. Banyak orang menyangka kalau menguasai Alkitab lalu bisa masuk kerajaan surga. Banyak orang merasa kalau sudah belajar teologi pasti masuk surga. Bukan, itu cuma teori. Tuhan hanya mengajak orang yang memang berkenan bagi Tuhan. Berkenan itu artinya hidupnya menyenangkan Tuhan. Itu arti berkenan. Ya, jangan merasa berkenan. Faktanya berkenan enggak? Yang penting itu fakta. Coba kita baca dulu Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada seorang pun bisa selamat tanpa Kristus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Jadi yang memulai keselamatan itu Tuhan. Jadi keselamatan itu anugerah. Sebab kita harusnya binasa tapi ditebus oleh Tuhan. Ketika kita masih berdosa. Itu arti sola gratia. Keselamatan karena anugerah. Itu maksudnya. Keselamatan cuma-cuma. Maksudnya itu kita masih berdosa dikasih cuma-cuma penebusan. Tetapi itu belum titik. Perhatikan baik-baik. Itu belum titik. Itu baru koma. Jangan berhenti sampai di situ lalu merasa selamat. Ini ceritanya masih panjang. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan suka nyontek teolog yang terdahulu. Membeo. Belum tentu teolog-teolog di zaman lalu itu benar. Ini bukan karena kita sombong atau apa loh ya. Kita harus jujur. Baca Alkitab. Dengerin teolog A, B, C boleh. Tapi bandingkan dengan Alkitab. Banyak orang ngomong, aku Alkitabiah. Tapi nggak sesuai Alkitab. Asal mengaku dengan mulut percaya lalu selamat. Apa itu? Nggak ada teologi seperti itu yang benar. Teologi yang benar itu sesuai Alkitab. Kalau kita dianugerahi keselamatan, lalu apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan, jangan kata teolog. Kita baca Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Tuhan berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa setiap kita, itu sebenarnya adalah darah perjanjian. Perjanjian antara siapa dengan siapa?
antara Tuhan Allah dengan manusia. Dua pihak. Tidak ada perjanjian satu pihak. Nggak ada. Mana ada perjanjian cuma satu pihak, selalu dua pihak. Dan Alkitab juga mengatakan demikian. Perjanjian itu selalu dua pihak. Bapak Ibu ingat baik-baik, kenapa perjanjian kita yang terakhir disebut perjanjian baru? Karena dimateraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian yang baru dengan darah Kristus. Ya. Kalau itu perjanjian, pasti isinya banyak hal. Berisi hak-hak yang dimiliki masing-masing pihak, dan berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan masing-masing pihak, dan sanksinya kalau tidak melakukannya. Dalam perjanjian ini agak berbeda dengan perjanjian di dunia ini. Kalau perjanjian di dunia ini dua belah pihak saling sepakat. Tapi kalau ini, perjanjian baru ini, sepihak, Tuhan yang membuat perjanjian untuk kita. Jadi manusia hanya menerima, tapi manusia harus melakukan isi perjanjian itu. Karena Tuhan sudah membayar dengan darahnya yang mahal. Maka kita pun harus ikut perjanjian itu. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa luput dari perjanjian ini. Tuhan sudah mati untuk seluruh manusia. Maka semua manusia terikat dengan perjanjian ini. Tuhan tidak pernah mati hanya sebagian orang saja. Kalau itu karangan para teolog. Tuhan mati untuk seluruh dunia, kata Alkitab. Semua manusia, bukan hanya Israel. Bukan hanya orang Kristen. Jangan ngarang-ngarang. Banyak teolog itu sok tahu, ngarang-ngarang. Alkitab aja berani dirubah-rubah sama dia. Herannya banyak orang membeo hari ini. Nggak mau baca Alkitab, tidak jujur. Ketika Alkitab berkata, inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Bukan sebagian dunia loh ya. Dunia. Artinya seluruh dunia, seluruh manusia. Jangan diubah-ubah. Saya sudah tahu tuh kalau teolog suka mengubah-ubah tuh gini. Seluruh dunia itu maksudnya ya Pak, seluruh dunia orang yang percaya. Karangan-karangan begitu itu banyak di dunia teologi. Bapak Ibu itu ya, kita itu manusia biasa, jangan sok tahu. Alkitab itu harus dipelajari dengan jujur, terima apa adanya. Karena Alkitab tidak bisa salah. Teolog bisa salah, bahkan kebanyakan salah. Cuma merasa benar. Kalau dibandingkan Alkitab, jelas salah. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ada perjanjian yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yang berlaku bagi semua manusia. Tuhan yang memulai proyek keselamatan, mati di kayu salib. Inilah darahku, darah perjanjian. Nah, barulah perjanjian ini apa maksudnya. Kita baca dulu Roma 5 ayat 19. Di ayat yang sama, di kitab yang sama, ayat yang ke-19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa satu orang itu? Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa satu orang? Yesus. Tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah dunia ini, tidak ada seorang pun yang jadi Mesias selain Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang punya gelar Kristus. Tidak ada seorang pun yang disebut Al-Masih kecuali Kristus. Tidak ada. Ya, sepanjang sejarah. Dan itu dibuktikan dengan kematian dan kebangkitannya. Semua orang mati.
Seluruh nabi-nabi mati. Tokoh-tokoh agama mati. Cuma Yesus yang hidup. Kenapa? Karena ialah Tuhan. Tidak ada yang bisa bangkit sendiri tanpa. Yang lain bangkit tapi mati lagi. Lazarus dibangkitkan Tuhan, ya, tapi mati lagi. Tapi Yesus bangkit tidak pernah mati lagi. Karena ia Tuhan kembali ke surga. Amin ya. Jadi kalau kita punya Tuhan yang benar-benar Tuhan, tidak bisa dinilai dengan uang. Kita itu umat yang sangat beruntung. Tuhan mati untuk kita, kita disodori perjanjian baru. Ini loh ya perjanjian ya. Tuhan menebus dosa seluruh manusia. Ya. Jadi kalau Tuhan mati menebus dosa di kayu salib, ada nggak bagian kita yang harus kita lakukan? Ada nggak? Perlu ditanya. Jangan suka nggak ngecek di Alkitab lalu berkata, keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak. Jadi kita tidak perlu berbuat baik. Kita tidak perlu berusaha hidup kudus. Waduh, pakai pikiran sendiri. Udah jelas itu salah. Belajar teologi juga percuma kau. Nggak baca Alkitab. Coba kita baca Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Ini perkataan Tuhan Yesus loh ya. Saya nggak berkata ini perkataan para nabi di perjanjian lama. Enggak, ini perkataan Tuhan Yesus. Siapapun kita, kalau dengar perkataan Tuhan Yesus, lupakan para teolog. Dengar baik-baik. Katanya kepada mereka semua, kata Tuhan Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi semua orang yang mau selamat, yang mau ikut Tuhan Yesus, yang pertama apa? Harus menyangkal dirinya. Udah jangan hidup untuk diri sendiri. Memikul salibnya, salib siapa? Salib kita masing-masing. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, belum selesai kita. Tuhan Yesus sudah selesai. Dan mengikut aku, ikut Tuhan Yesus. Jangan berhenti, ikut Tuhan Yesus sebagai murid. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu, ironinya ya, di dunia ini banyak sekali orang yang mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengejar kesuksesan dunia. Tapi ia akan kehilangan nyawanya. Karena semua itu dikejar untuk dirinya sendiri. Karena semua itu dikejar hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, masih ada lanjutannya. Justru proyeknya baru diketok sama Tuhan. Kau kutebus. Karena itu, nah ini dia isi perjanjiannya itu apa? Apa bagian manusia? Jangan merasa sudah selamat. Gampang bener ngomong. Udah dibaptis sekali selamat tetap selamat. Dibaptis bukan artinya sudah selamat. Dibaptis itu artinya komitmen untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Komitmen untuk berubah masuk proses keselamatan. Ya, ini banyak orang kalau baca Alkitab tuh nggak lengkap, makanya salah teologinya. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kalau manusia itu ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan buat dosa lagi.
Kalau kamu berbuat dosa lagi, nggak selamat. Mana ada orang berbuat dosa selamat? Ini yang ikut Hyper Grace, kalau dengar khotbah ini bertobat. Jangan mau dibohongin oleh teologi Hyper Grace. Kamu berbuat apa saja nggak masalah. Tuhan Yesus sudah mati, pasti diampuni. Berbuat dosa lagi nggak apa-apa, diampuni lagi. Pas berbuat dosa, pas serangan jantung mati, nggak diampuni. Banyak orang itu tidak cerdas karena nggak baca Alkitab. Sesungguhnya manusia lama kita harus disalibkan. Konsekuensi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita pun harus mati di kayu salib kita. Manusia lama kita harus disalibkan. Perjanjian baru ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita harus lakukan. Dua pihak. Tuhan datang itu memberi contoh, teladan. Begini loh, hidup itu seharusnya sebagai anak Allah. Begini loh, iman yang benar itu. Begini loh, filosofi yang benar itu. Sama, kita harus seperti itu. Kalau mau jadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau tidak mau ya ditanggung sendiri risikonya. Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita berhutang. Bukan cuma-cuma. Mati Tuhan di kayu salib itu, cuma-cuma itu konteksnya adalah ketika kita masih berdosa, Tuhan mati cuma-cuma untuk kita. Tapi setelah kita menerimanya, maka kita adalah orang berhutang, kata Roma 8 ayat 12. Bukan hutang duit, hutang apa, bukan. Supaya kita tidak hidup lagi seperti dulu. Supaya kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Kalau seseorang masih hidup menurut daging, maka orang itu binasa meskipun Kristus mati di kayu salib. Di ayat 13-nya jelas tuh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau baca Alkitab itu mesti lengkap. Dan harus dihidupi. Jangan pakai pikiran sendiri. Katanya mau Alkitabiah. Katanya mau Injili. Tapi tidak sesuai Injil. Katanya mau Alkitabiah, tidak sesuai Alkitab. Baca itu. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu jangan buat dosa lagi. Kalau kamu tetap buat dosa, kamu gak selamat. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, menerima berkat, menerima anugerah. Dipilih, makanya kita disebut umat pilihan. Sebagai umat pilihan, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Bisa nggak umat pilihan masih berbuat dosa? Bisa. Artinya umat pilihan bisa binasa nggak? Bisa. Kalau tidak mengindahkan perjanjian baru ini. Tuhan mati di kayu salib. Kalau kau anggap itu enteng. Kau nggak masuk surga. Nggak selamat. Ini luar biasa loh. Ayat 14-nya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita itu anak Allah atau bukan itu bukan karena kita Kristen lalu anak Allah otomatis. Bukan. Bukan karena Kristus mati di kayu salib lalu kita jadi anak Allah. Bukan itu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh Allah, tapi dipimpin oleh keinginan dagingnya, ia bukan anak Allah. Itu artinya ayat ini. Masa begitu aja nggak ngerti? Masa begitu aja harus sekolah teologi tinggi-tinggi? Kan tidak kan? Ini kan bahasa Indonesia sederhana. Mari kita bertobat ya Bapak Ibu ya.
Saya itu kalau khotbah itu sebenarnya nggak mau keras-keras loh. Cuma ya bagaimana ya, keras saja tidak berubah, apalagi tidak keras. Ini serius loh. Yang kedua bukan soal itu. Yang kedua sudah beredar teologi yang salah selama ini. Sehingga banyak orang pikirannya jadi miring, salah. Harus dibangunkan. Bangun. Kalau mau selamat, jangan hidup menurut daging. Hidup menurut roh. Jangan buat dosa lagi. Bertobat. Jadilah murid Kristus. Kalau mau hidup kita berkualitas tinggi. Ya. Jadi selalu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Selalu. Nah, seseorang tidak dapat menjadi murid kalau tidak melepaskan segala miliknya. Coba kita baca Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak dapat jadi muridku. Jadi murid Tuhan Yesus tidak bisa kalau tidak memikul salib dan melepaskan segala miliknya. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat jadi muridku. Kalau orang masih memiliki ini, pelit dan sebagainya, tidak dapat jadi muridku. Karena jadi murid Tuhan itu menjadi sumber berkat. Banyak orang itu pelitnya minta ampun. Sudah kaya masih pelit. Yang begitu pasti ke neraka. Pasti. Kata firman Tuhan. Bukan kata saya ya. Jangan salah mengerti ya. Kalau firman Tuhan yang berkata, wah kita takut. Kalau manusia itu pelit, bagaimana ia bisa jadi murid Yesus? Tidak bisa. Ya, jangan sekali-kali pelit. Pelit ini penyakit umum. Boros pada diri sendiri, pelit sama orang lain. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ada dua pihak. Antara pihak Tuhan dan pihak manusia. Pihak Tuhan sudah lakukan bagiannya. Semuanya sudah dilakukan. Pihak manusia ya kita ini harus kita lakukan sampai kita mati. Nah, kalau tidak melakukan perjanjian, ya binasa. Perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan, itu dimateraikan oleh darah Yesus. Dengan darah. Ya, jadi jangan main-main. Tuhan tidak pernah main-main. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Perhatikan dari ayat 12 dan 13 ini. Ya, perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan kita harus kita kerjakan enggak? Itu kerjakan keselamatanmu. Bahkan mengerjakannya harus dengan takut dan gentar. Artinya apa? Serius banget. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan. Gitu ya. Itu bagian siapa tuh? Bagian kita. Manusia. Di ayat berikutnya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada bagian Allah yang mengerjakan juga di dalam diri kita. Kan kita tahu tubuh kita bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Itu. Sebenarnya artinya itu. Kalimat bahasa Indonesia ini menyebabkan banyak orang salah mengerti. Seolah-olah ayat 12-nya sudah nggak penting. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13-nya.
Karena Allah lah yang mengerjakan tuh. Yang mengerjakan Allah Pak, kau nggak usah kerjakan. Ini orang yang tidak punya akal sehat. Kalau itu tidak penting tidak ditulis di ayat 12-nya. 12 itu bagian kita. 13 bagian Tuhan. Gitu loh artinya. Hal sederhana aja tidak mengerti. Nanti alasannya bahasa Indonesianya karena Pak. Karena itu artinya sebenarnya yang ke-12-nya sudah nggak penting. Cara baca Alkitab tuh nggak begitu. Makanya kamu nggak ngerti. Karena kau sok tahu. Ya, itu. Cari konteksnya. Kalaupun ayat ini kamu nggak mau begitu, cek ayat yang lain. Ayat yang lain sama. Tuhan selalu begitu. Kamu nggak pikul salib, nggak layak bagiku. Artinya ada bagian kita. Gitu loh. Kok diajari yang benar nggak mau. Banyak orang sulit. Apalagi yang sudah kena teologi Calvinisme. Pikirannya udah kayak John Calvin. Bukan kayak Yesus, kayak John Calvin. Yang ini ditentukan selamat, yang ini tidak. Nggak ada itu di Alkitab. Nggak cocok dengan Alkitab. Cocoknya dengan teolog, tapi dengan Alkitab tidak cocok. Ya, Tuhan berikan Injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu bagian Tuhan memberikan Injil. Bagian kita apa? Setiap pemberian Tuhan itu memerlukan respon. Kalau kita ngomong begini, ada orang yang bengkok hatinya. Dia berkata, keselamatan kok ditambahkan plus-plus. Kita nggak menambahkan, perhatikan ini Alkitab. Kamu yang keselamatannya min-min, kok kurangi. Alkitab ngomong begini kok dianggap plus-plus. Ya, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagian Allah memberikan Injil, memberikan firman Tuhan, memberikan firman kebenaran. Bagian kita, kalau kita dikasih Tuhan firman kebenaran, bagian kita apa? Dipandangi saja. Harus belajar mengerti apa sih artinya firman ini. Harus belajar mengerti. Kalau seseorang tidak mengerti, percuma. Ada teks Alkitab di depan matanya, tapi tidak mengerti. Dan tidak mau mengerti. Kalau tidak mengerti masih bisa bertanya. Tapi kalau tidak mau mengerti, salah sendiri. Ya, belajarlah yang benar. Hidup ini cuma satu kali. Tapi banyak orang tidak mau belajar. Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 5-6. Coba Ibrani 12 ayat 5-6. Saya bacakan ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6 bagus ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ia memukul berkali-kali orang yang diakuinya sebagai anak. Ada orang yang berkata begini ketika saya bacakan ayat ini. Kalau saya nggak mau Pak dipukul. Kalau saya nggak mau dihajar. Saya mau hidup tenang-tenang saja. Nggak bisa menawar. Kalau kamu mau begitu berarti kau bukan anak. Kalau anak Allah harus memikul salibnya setiap hari. Nggak usah Pak, aku mau nyaman-nyaman saja. Ada yang ngomong begitu sama saya. Berarti kau bukan murid Kristus. Ayo ngomong apa lagi? Biarin Pak, aku bukan murid Kristus, binasa. Karena setiap kita yang ditebusnya harus menjadi murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau tidak menjadi muridnya?
Bagaimana kita bisa mengatakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu. Gak bisa orang mau menyenangkan Tuhan kalau tidak mau dimuridkan. Dan Tuhan mendidik dengan keras. Tuhan memukul orang yang dikasihinya. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya dewasa. Supaya memikul salibnya dengan kuat. Supaya mengerti firman kebenaran. Sebab banyak orang tidak mengerti sebenarnya. Jadi Kristen modelnya ya begitu-begitu aja tuh. Ngusir setan pakai garam. Ngusir setan pakai minyak urapan. Ngusir setan pakai air yang didoakan. Modelnya begitu tuh. Lawan COVID, nengking-nengking, pakai nama Yesus. Tidak bertanggung jawab. Kalau kamu terbeban oleh pekerjaan Tuhan, bagikan ke semua orang miskin aset-asetmu. Begitu. Menengking-nengking minta duit lagi akhirnya. Ini bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh gak begitu. Hamba Tuhan tuh terbeban. Siapa yang tidak bisa makan, kita harus beri makan. Harus. Ya. Jangan buat modus di gereja. Ini gereja Tuhan. Jangan bikin main-main di gereja. Kasih perpuluhan, nanti kau dibalas Tuhan. Berhenti main-main seperti itu. Banyak doa, banyak berkat. Gak pernah doa, gak pernah berkat. Ya benar juga, tetapi hidup yang benar harus. Jangan banyak doa minta berkat, tapi hidupnya gak benar. Ada orang yang khotbah pinter. Selesai khotbah berbuat dosa dia. Gak tahu diri. Yang begitu pasti binasa. Tidak menghormati kesucian Tuhan. Kalau Tuhan Raja kita tidak berani berbuat dosa. Orang yang suka berbuat dosa tidak menghormati kesucian Tuhan. Binasa. Firman Tuhan berkata, sekutuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuh dia di depan mataku. Itu perumpamaan, bukan berarti kita bunuh orang, bukan. Itu artinya orang itu pasti binasa. Aku suka Pak Yesus menjadi rajaku. Untuk apa? Untuk diminta-mintain berkat saja Pak. Kamu bukan mempersembahkan hidup minta berkat melulu. Sesungguhnya kalau kita cari Tuhan itu mau mempersembahkan hidup kita. Soal berkat itu prerogatif Tuhan. Tuhan pasti berkati. Yang dimaksud berkat juga bukan kaya ya, bukan. Hidup kita ini sebenarnya banyak berkat loh. Kalau kita bisa hari ini mendengar firman gini banyak berkat nggak? Banyak. Kalau kita bisa hidup, masih bisa hidup sehat begini, berkat nggak? Banyak berkat. Kalau kita bisa makan meskipun sederhana tapi rasanya enak, itu berkat. Banyak orang makan, makanannya banyak karena kaya, tapi nggak bisa makan, nggak enak soalnya rasanya. Karena pikiran, mindset, dan hatinya tidak punya damai sejahtera. Biar kita hidup sederhana, tapi kalau punya damai sejahtera dari Tuhan, itu luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar di sisa umur hidup kita ini. Hidup ini sekolah, seperti kuliah. Hidup ini seperti kuliah. Suatu saat kuliah ini berakhir. Tapi sebelum itu berakhir, mari kita kerjakan bagian kita. Mari kita kerjakan PR-PR kita yang diberikan oleh Sang Maha Guru kita. Mari kita kerjakan. Ya. Jangan tidak mengerjakan PR. Ingat, perjanjian baru itu Tuhan sudah lakukan semua bagian Tuhan. Apa?
Mati di kayu salib sudah dilakukannya. Kita diberi Roh Kudus. Kita diberi firman Tuhan, Alkitab. Bahkan kita disertainya sepanjang umur hidup kita. Tuhan sudah melakukan semua bagiannya. Di perjanjian itu, bagian kita sudah kita lakukan belum? Jangan berkata, aku sudah selamat asal Kristen. Perhatikan firman Tuhan. Pikul salibmu setiap hari. Belajar melakukan seluruh perintah Tuhan. Kalau tidak selamat. Sebab iman itu perbuatan nyata. Iman itu bukan fantasi. Aku imani. Yang penting aku imani. Surga aku imani, tapi gak pernah berbuat apa-apa. Aku imani masuk surga, tapi terhadap sesama tidak mengasihi. Aku imani masuk surga, tapi tidak mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Aku beriman masuk surga, tapi terhadap pasangan hidup tidak mengasihi. Bahkan berkhianat. Waduh, ini mengerikan loh. Bapak Ibu ya, mesti berpikir demikian. Nanti malam kita mati. Serangan jantung. Kalau nanti malam kita mati, berani nggak kita menghadap Tuhan? Coba kita renungkan baik-baik. Jangan merenung itu yang enggak, yang enggak penting. Merenung itu kalau setiap saat aku mati. Atau Tuhan Yesus datang nanti malam. Apakah aku sudah berkenan ya bagi Tuhan selama ini? Apakah aku sudah menjadi umat Tuhan yang menyenangkan Tuhan? Ada banyak sekali orang sudah Kristen sih. Tetapi hidupnya sebenarnya bukan Kristen. Karena Kristen itu seperti Tuhan Yesus. Banyak orang hidup itu suka sendiri. Kalau kita perhatikan di internet gitu ya, Kristen bukan jaminan. Banyak juga orang Kristen yang jahat sama sesama. Ada banyak manajer-manajer, kepala-kepala, bos-bos yang Kristen tapi jahat sama pegawainya, jahat sama karyawannya, jahat sama bawahannya. Banyak ini tidak akan selamat. Terus terang aja tidak akan selamat. Bukan saya yang menentukan, kata Alkitab. Orang yang tidak menjadi murid Yesus pasti tidak selamat. Sebab ketika Yesus mati di kayu salib, supaya kita belajar kepadanya. Ia menjadi pokok keselamatan, aitios, agar semua kita sebagai cabang menancap pada pokok keselamatan. Belajar mengambil intisari kebenaran supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita menjadi seperti Tuhan yang mengenakan pikiran perasaan Kristus. Ya. Banyak orang kalau berteori pintar sih. Sudah tahu, Pak. Ya. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Banyak orang yang teoritis, tapi prakteknya tidak ada. Para ateis praktis ini akan menjadi sandungan dalam keluarganya, teman-temannya, di gereja, teman sepelayanan, dia akan jadi sandungan. Orang tua yang demikian akan menjadi sandungan bagi anak-anaknya. Jadi jangan heran kalau anak-anaknya suatu hari meniru orang tuanya. Sebab seorang anak belajar sama orang tuanya juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan hidup kita untuk Tuhan. Perjanjian yang ditanda tangan oleh darah Kristus itu melibatkan kita.
bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan. Seluruhnya. Bagian kita belum kita lakukan seluruhnya. Maka harusnya kita takut. Takut kalau kita belum mengerjakan PR kita. Takut kalau Tuhan datang, tiba-tiba kita belum berkenan. Ayo, bertobat. Pertobatan itu harus real, iman juga. Bapak Ibu yang punya hutang, bayar. Kecuali tidak bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar itu cerita lain, bukan? Kalau tidak bisa bayar ya sudah, namanya juga tidak bisa. Tapi kalau bisa bayar, bayar. Kalau saya khotbah begini marah orang-orang. Sudah diampuni Pak, nggak usah bayar katanya. Enak bener. Ada orang yang menipu temannya sendiri zaman dulu. Cukup besar. Ya. Tapi suatu hari si penipu ini bisnisnya sukses. Dia menjadi besar, kaya. Tapi tetap tidak bayar loh. Kira-kira murid Kristus atau murid setan itu? Tapi rajin ke gereja. Coba bayangkan. Kalau sudah mampu, bayar. Alkitab ada contohnya. Zakius itu mengembalikan 4 kali lipat orang yang diperasnya. Karena ia mampu mengembalikan. Kecuali ia bangkrut, ya nggak usah. Tapi banyak orang sudah kaya raya, dulunya nipu, tapi tetap tidak mau bayar. Waduh. Sebaliknya kalau memang tidak punya apa-apa ya nggak masalah. Minta maaf saja juga nggak masalah. Harus dimaafkan. Ini bukan soal uang. Ini soal sikap hati. Hati kita itu harus sesuci yang Tuhan inginkan. Nanti Tuhan bilang begitu anak Allah. Itu. Jangan bisa bayar tapi nggak bayar. Salah pun tidak minta maaf. Binasa kau. Zaman sekarang COVID. Setiap orang bisa mati mendadak. Jangan terlalu yakin hidup akan panjang. Kita tidak tahu. Dalam bahasa Inggris ada satu statement. Don't push your luck. Jangan merasa aku masih untung, masih lama, umurku masih lama. Lama-lama. Banyak orang itu sebenarnya tidak check up, bukan? Kapan terakhir kita check up? Kan kita males ya disuruh check up ya. Jangan-jangan jantungnya udah tinggal 95% mampetnya. Nanti malam mati itu. Kalau kita mati mendadak, waduh. Kita harus bereskan semuanya dalam perjanjian baru itu. Apakah kita sudah lakukan bagian kita atau belum? Jangan mati dulu kalau belum lakukan bagian kita. Alkitab sudah kasih contoh loh. Orang kaya yang hidup sia-sia itu. Di alam maut ia kesakitan. Di alam maut ia pengen memberitahu saudara-saudaranya supaya tidak seperti dirinya. Tapi sudah tidak bisa. Setiap orang yang hidup tidak ada alasan. Sudah ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Sudah ada Alkitab. Sudah ada contoh-contoh di dunia ini. Kalau tidak mau bertobat, ya memang kau tidak mau bertobat. Berarti kau memilih binasa. Tapi kalau mau bertobat, ayo kita bertobat. Tangan Tuhan selalu terbuka. Keselamatan dibuka oleh semua orang. Bagi semua orang. Keselamatan terbuka lebar bagi mereka yang mau selamat. Siapapun, apapun dosanya. Bahkan seorang pelacur pun bisa mendahului para tokoh agama masuk kerajaan surga. Yang berkata ini Tuhan Yesus.
karena mereka bertobat. Ini sangat melegakan loh. Dosa apapun tidak dihitung loh sama Tuhan. Ya, mestinya binasa tapi tidak. Tapi kalau kita tidak mau membalas cintanya Tuhan, itu kebangetan. Pantas dibuang ke api kekal. Sebab tidak tahu diri, sudah ditebus, disayang-sayang, diberi kesempatan, masih tidak mau berubah juga. Mari kita berubah ya Bapak Ibu. Mari kita berubah dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Mari kita belajar terus. Mari kita bertobat, mari kita cari Tuhan. Mari kita berubah terhadap sesama. Ayo jadi berkat. Yang tidak punya, yang ekonomi lagi sulit, tetap punya konsistensi, tetap punya integritas. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Tetap punya attitude yang baik. Pertolongan Tuhan pasti datang. Yang punya lebih, ayo jadi berkat di saat-saat sulit seperti ini. Ayo bagikan berkat ke banyak orang yang membutuhkan, ke pekerjaan Tuhan. Jangan sembarangan berikan ke orang-orang juga. Pilih orang-orang yang memang membutuhkan. Pekerjaan Tuhan yang benar-benar untuk pekerjaan Tuhan. Kan begitu. Ya, hidup ini sebenarnya tergantung kita. Apakah kita mau di pihak Tuhan atau tidak? Apakah kita mau menjadi murid Kristus atau tidak? Sebenarnya semuanya tergantung kita. Perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan Yesus ini diperuntukkan oleh kita semua. Tidak semua orang menerima perjanjian ini. Manusia yang hidup di perjanjian lama belum menerima perjanjian baru. Kita yang sekarang hidup di perjanjian baru, kita termasuk dalam perjanjian itu. Kita diberi semuanya fasilitas agar kita jadi anak Allah. Kita bisa berubah asal kita mau dipimpin Roh. Kita bisa bertobat dan bisa menuju kesempurnaan asal kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin, Bapak Ibu. Jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, sudah tidak terasa kita sudah 1 bulan lebih ya tidak ibadah secara fisik ya. Kita sedang renovasi dan meskipun renovasinya selesai mungkin belum ibadah fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah kita maupun pendalaman Alkitab atau apapun bentuknya online terus Bapak Ibu. Jangan sia-siakan fasilitas teknologi yang ada. Fasilitas online ini sangat membantu. Bayangkan kalau tidak ada online. Bapak Ibu di rumah makan tidur, makan tidur, makan tidur. Terus begitu, makan tidur, makan tidur. Makin lama makin malas. Lalu lupa semuanya. Sekarang disediakan online, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita berubah. Gunakan seluruh hidup kita agar efektif. Itulah arti melayani Tuhan. Amin ya. Baik, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, ikuti terus program kami di channel YouTube GSKI Pantai Indah Kapuk. Pastikan Bapak Ibu mengikuti semua program kami, baik yang di Facebook, Instagram, di YouTube, atau berbagai bentuknya yang lain. Supaya Bapak Ibu juga bisa menjadi berkat bagi sesama di saat-saat seperti ini. Ketika Bapak Ibu memforward khotbah ini, memberitahukan, menginformasikan ke teman-teman, ke saudara, itu juga sudah berbuat untuk Tuhan. Artinya membagikan kebenaran. Amin ya. Jadi Bapak Ibu dengan jempol saja sudah bisa berbuat baik dalam hal ini. Melayani Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Sudah jangan punya pikiran negatif apapun. Kalau ada yang membicarakan negatif, lupakan.
Karena kita tidak mau pikiran kita dicemari oleh hal-hal yang negatif. Kita mau memfokuskan pikiran, perasaan, hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini membukakan pikiran banyak orang. Membuat manusia mengalami pencerahan yang sesungguhnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya himbau Bapak Ibu semakin hari harus semakin rajin belajar firman. Harus semakin rajin praktek. Ayo coba dari hal yang paling kecil ya. Mengalah aja deh. Coba kita mengalah ke kiri, ke kanan. Diam saja deh, meskipun kita benar kita diam saja. Disalah-salahin diam saja. Coba belajar dari hal kecil. Ya, jangan banyak berteori. Baik, sebelum kita sudahi, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami mendengar firman-Mu dan kami diingatkan bahwa kami masuk ke dalam perjanjian yang Engkau buat. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu sendiri Tuhan. Ajari kami terus untuk memikul salib kami setiap hari, setiap saat. Ajari kami terus agar kami dimuridkan di dalam kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk kami menjadi murid Tuhan Yesus, kuliah selama kami hidup. Terima kasih ya Bapa. Mohon berkati seluruh program kami, seluruh anak-anak-Mu yang hadir juga, maupun yang belum hadir. Bapa di surga, mohon pertolongan-Mu turun, agar banyak jiwa dipanggil, dan mengerti ada sumber kebenaran di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami adalah anak-anak yang beruntung punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau sambut berkat. Segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata